Apa yang Pacquiao pikirkan? Usia sudah 46 tahun, sudah vakum selama 4 tahun, tidak terlihat hebat di duel persahabatan, tapi tiba-tiba kembali bermain tinju profesional dalam pertarungan perebutan gelar juara dunia. Ya, sang legenda akan kembali, langsung mengejar sang juara kelas welter Mario Barrios. Apakah sang legenda butuh uang karena kalah pemilu presiden 2019 serta gagal menjadi senator di tahun 2025 ini? Sangat mungkin. Namun di usianya yang sekarang, apakah Pac-Man mampu kembali mengguncang dunia tinju dan mengukuhkan namanya sebagai juara dunia tertua di kelas welter 147 pon? The reason why I come back is because I miss boxing. I want to be a champion again. Kembalinya sang legenda, berujung bahagia ataukah malapetaka? Manny Pac-Man Pacquiao, petinju legendaris asal Filipina berusia 46 tahun yang sudah pensiun pada 2021 ini kembali menggembarkan dunia tinju dengan mengumumkan laga comeback menghadapi sang juara dunia WBC kelas welter Mario Barrios pada 19 Juli 2025 mendatang. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan bagi sang legenda. Dia adalah satu-satunya juara dunia di 8 divisi yang berbeda. Menjadi petinju pertama dalam sejarah yang menjadi 4 kali juara dunia kelas welter, sekaligus juara dunia tertua di kelas welter 147 pon. Namun setelah pensiun selama 4 tahun sejak tahun 2021, Pac-Man ingin kembali. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Tentu saja yang pertama terlintas dalam benak banyak pihak adalah uang. Sudah bukan rahasia bahwa Pacquiao terjun ke dalam dunia politik Filipina. Pac-Man menjadi DPR di tahun 2010 dan berhasil menjadi senator di tahun 2016. Pac-Man mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2022, namun berakhir dengan kegagalan. Setelah itu, ia kembali mencalonkan diri sebagai senator pada tahun 2025, namun kembali gagal. Jadi, uang memang bisa jadi termasuk alasan mengapa Pac-Man kembali ke atas ring tinju. Akan tetapi, DNA petarung selalu ada dalam diri Manny Pacquiao. Lebih dari itu, sang legenda mengatakan bahwa kecintaannya terhadap tinju adalah alasan terbesarnya untuk kembali. Bagaikan seseorang yang tidak bisa move on dari sang mantan, ia berharap cinta lama itu bersemi kembali. I'm coming back because, like I said, boxing is always my passion and I miss boxing for how many years? Full years I stopped boxing. I always thinking boxing, and even my house I have a boxing ring, boxing gym. I really love exercise and I really miss boxing. Seorang legenda akan sulit meninggalkan apa yang menjadi dunianya. Dia mungkin berhasil di politik serta memiliki banyak bisnis. Namun apa yang benar-benar dia sukai tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan terkadang, seorang legenda harus dihancurkan terlebih dahulu untuk menyadari bahwa waktu untuk pensiun benar-benar nyata. Kini Mario Barrios akan ada di hadapan Pac-Man. Apa yang akan terjadi nantinya? Jika kita melihat kembali pertarungan profesional terakhir Manny Pacquiao saat menghadapi Yordenis Ugas, Pacquiao sudah terlihat tua dan lambat. Dia telah kehilangan kecepatan, daya ledak, dan footwork yang menjadi ciri khasnya. Pergerakannya dapat diprediksi, dan Ugas, petinju teknis asal Kuba, mampu menahan Pac-Man dengan pukulan jabnya dan melontarkan pukulan kanan dengan timing yang tepat. Menurut CompuBox, Pacquiao hanya mendaratkan 130 pukulan dari 815 pukulan yang ia lemparkan. Akurasinya hanya 19%. Data ini menjadikan pertarungan terakhir Pac-Man 4 tahun yang lalu sebagai performa terburuk dalam karir tinju Pac-Man. Setelah Pac-Man pensiun, dia 2 kali melakukan duel eksibisi. Pac-Man tidak kalah, namun performanya jelas tidak sama seperti dulu lagi. Pac-Man telah kehilangan atletisitasnya. Faktor usia memang nyata dampaknya. Jadi akan sulit membayangkan Pac-Man akan jauh lebih baik saat melakukan comeback pada tanggal 19 Juli nanti. Sebaliknya, lawan yang akan dihadapi Pac-Man, sang juara dunia WBC kelas welter, Mario Barrios, sedang dalam tren positif.
Dia tidak kalah dalam 4 pertarungan terakhir. Seusai kalah 2 kali beruntun melawan Tank Davis dan Keith Thurman, Barrios menang 3 kali beruntun menghadapi Giovanni Santiago, Yordenis Ugas, serta saudara Marcos Maidana, Fabian Maidana. Terakhir, Barrios mendapatkan hasil imbang saat menghadapi Abel Ramos. Mario Barrios adalah petinju ortodoks dengan tinggi dan jangkauan tangan yang unggul. Ia sering menggunakan jabnya yang panjang untuk mengendalikan jarak dan men-setup serangan untuk pukulan kanan kerasnya. Senjata utamanya adalah kombinasi jab yang kencang lalu pukulan kanan kuat. Dari pertarungan terakhirnya terlihat bahwa Barrios mampu melemparkan banyak serangan per ronde, menunjukkan volume pukulan yang tinggi. Keunggulan fisik Barrios yang lebih besar dan usianya yang lebih muda memberinya keunggulan stamina dan ketahanan. Di atas kertas, Barrios dipastikan menjadi favorit dalam duel kali ini. Barrios akan menggunakan jangkauannya untuk menjaga Pac-Man tetap di sisi luar dan mendominasi Pacquiao menggunakan volume pukulannya. Di usia yang jauh lebih muda, terpaut 16 tahun, staminanya jelas jauh lebih unggul. Sementara itu, performa terakhir Pacquiao saat ia kalah dari Yordenis Ugas 4 tahun lalu membuatnya menjadi underdog. Sang legenda membutuhkan ledakan dan kecepatan yang ia miliki di awal karirnya untuk mengatasi keunggulan fisik Barrios. Akan tetapi meskipun tidak diunggulkan dan membuat khawatir banyak penggemar, sang legenda masih memiliki perasaan tersembunyi. The reason why I came back is because I miss boxing. I want to be a champion again. And I can still that. In my heart, in my mind, I can still be a champion. Jika Pac-Man masih memiliki kemampuannya di masa lalu, semua orang sepakat bahwa Barrios akan ia kalahkan dengan mudah. Gaya bertinju Barrios relatif sederhana dan polos. Ia jarang merubah ritme pukulan jabnya. Artinya, gerakan Barrios bisa diprediksi. Dan petinju kreatif seperti Manny Pacquiao sangat menyukai gaya bertarung lawan seperti Barrios. Barrios maybe the easiest of the champions. Maybe that's why Manny decided to come back and give it a try. But even then, Barrios is young. Barrios is a strong guy. That could actually hurt Manny. 2 kekalahan dalam karir Barrios berasal dari Thurman dan Gervonta Davis. Ini menunjukkan bahwa petinju yang lebih pendek dengan power dan counter taktik kelas atas dapat mengalahkannya. Namun apakah Pac-Man masih memiliki kemampuan legendarisnya itu? Berdasarkan beberapa pertarungan terakhir, Mario Barrios jelas lebih diunggulkan. Barrios masih berada di masa prima, usia 30 tahun, aktif sebagai seorang juara dengan kondisi latihan yang rutin. Sementara itu Pacquiao sudah 16 tahun lebih tua, usia 46 tahun, dan baru latihan intens setelah sekian lama keluar dari ring tinju. Pertarungan pada 19 Juli nanti berpotensi menjadi tragedi. Kita mengingat bagaimana Muhammad Ali yang sudah tua dihajar habis oleh Larry Holmes dan Trevor Berbick. Dunia tinju menangis menyaksikan Ali dilumat. Demikian juga halnya apabila Manny Pacquiao berakhir dengan dihancurkan oleh petinju muda di masa prima. Akan terasa menyedihkan. Okay, let him do it, but be prepared. Be prepared to save him because at this point, I don't think there's much left for Manny, and it could actually be pretty. It could be embarrassing. It could hurt. It could hurt Manny, and it could hurt the team. It could hurt boxing because I don't see anything special. I would love to see Manny become champion again. I would love to see Manny perform and bring back boxing and bring back all the Filipinos and excitement to boxing because that's what he did. Mexicans love Manny, but I think it's just too late. Namun tidak semua orang pesimis. Pelatih kepala Pacquiao, Freddie Roach, menyatakan keyakinannya bahwa rekannya tersebut masih bisa mendominasi Barrios. Mereka berdua sudah bersatu lagi di sasana berbekal strategi yang matang. Fakta bahwa Barrios merupakan petinju normal yang tidak terlalu spesial, terutama di laga terakhirnya, juga membuka kemungkinan yang lain. Gaya tinjunya pun menjadi makanan empuk bagi Pac-Man di masa jayanya. Ada kemungkinan Pacquiao melihat sisi tersebut. Semuanya tergantung pada Pacquiao. Apakah Manny Pacquiao masih memiliki kemampuan spesial yang tersisa dalam dirinya? Bisa jadi masih ada peluang kecil bagi Pacquiao untuk menciptakan keajaiban terakhir.
You know me, Manny Pacquiao is like I always bring surprises to the fans, and that's my passion. And it's really important to, of course, to the people that they will happy after the fight. Perdebatan masih terbuka. Mayoritas melihat Barrios sebagai favorit berkat fisik dan keaktifannya. Akan tetapi kenangan akan kejeniusan Pacquiao di masa lalu masih membuka kemungkinan tak terduga. Jika Pacquiao berhasil menang, ia akan melampaui batas yang ada. Akan tetapi, jika Pacquiao kalah, berbagai macam kekhawatiran akan terbukti. Kita nantikan duel mereka pada 19 Juli 2025.